Right. Oke. Halo. Halo. Bapak, selamat datang. Selamat datang. Alright guys, what's good YouTube? Balik lagi di video di channel gue Statement Prod. Hari ini gue mau balik podcast lagi di area 62 studio di Kemang Timur Raya nomor 62. Bintang tamu podcast pertama gue adalah Mr. Aldo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya yang pertama ya. Boleh tolong memperkenalkan diri dulu ke saudara-saudara. Oke, nama gue Aldo Virgadana. Gue gimana ya memperkenalkan ya? Gue juga kreator sih. Gitu. Kreator ya. Gambaran besarnya itu sih. Gambaran besarnya kreator. Dan kita juga kebetulan kenal. Sebenarnya basicnya nggak kenal banget, tapi gue penontonnya dia nih. Asik. Bapak nih. Gila, panutan. Gue kaget waktu itu. Pokoknya konten mobil deh, lewat deh. Konten mobil lu lewat yang sebelum lu mulai ngasihin bocah gocap. Bukan interview tapi artinya, bukan yang interview. Bukan. Oh sorry. Lu nanyain temen lu soal mobil yang overrated. Abis itu jawabannya Fortuner diesel. Oh iya. Temen lu lebih pilih Innova diesel. Iya. Itu yang awal-awal banget. Itu kayak konten kedua gua deh. Iya. Di interview-interviewan. Masih teman-teman sebaya kan? Iya. Belum buat bocah-bocah yang udah follow lu dapat gocap. Belum. Gua follow lu dapat gocap gitu. Itu kalau di unfollow follow lagi gocap terus itu. Itu gocap unlimited. Jadi gini Do. Gimana tuh? Kalau dulu konsep podcast gue itu gue nggak mabokin orang, mabok kopi, tapi espresso talk namanya. Langsung gue lihat masih kopi aman. Masih hitam, Masih kopi. hitam, aman ya. Wanginya belum wangi jalanan, belum wangi gang. Podcast kali ini kita sambil kopi santai, gue sambil kulik-kulik bintang tamu gue. Banyak kan mostly akan dari industri kreatif ya, sebagai pelaku lah. Lu kan pelaku nih, kreator di TikTok. Tadi kita udah sempet ngobrol juga. Gue pengen kulik nih asal mulanya nih, go back dulu nih to the roots supaya jauh siapa banget tahu. Tujuan dari podcast ini adalah untuk memberikan penonton-penonton ini insight. Karena kan sekarang kalau lu tanya anak kecil cita-citanya mau jadi apa, salah satunya YouTuber. Mau jadi TikToker bang? TikToker ya kan, atau apapun itulah di sosial media ya kan. Iya. Pengen cari duit dari situ. Nah, gue pengen sharing karena kalau gue doang yang ngomong, ntar kan kesannya kayak paling iye tuh Berti. Jadi gue pengen tahu juga perjuangan teman-teman tuh di space ini kayak gimana. Iya. Jadi gue pengen kenalan dulu sama Aldo nih Do. Awal mulanya dulu nih dari lu nontonin gue dari SMA tuh. Dari gue SMA. Dari SMA. Kayaknya udah berapa tahun lalu artinya 7 ya? Iya kan? Itu berarti zaman-zaman gue dobrak utap sama Rando tuh. Iya. Itu wah. Siapa lagi waktu itu yang mau ditonton? Wild West. Lagi liar-liarnya tuh YouTube. Enak banget, dolar nggak pernah kuning. Anti kuning. Anti kuning dolar basah terus. Nah terus sampai lu sekarang nih umur 25 tahun. Kayak tarik mundur dulu dikit. Sebenarnya emang lu waktu nontonin gue itu cuman nontonin doang casual atau ada kepikiran juga, wah seru nih kayaknya bikin video kayak Berti, kayak Rando, kayak siapapun itulah konten kreator nanti sana gitu. Lu pernah kepikiran kayak gitu nggak? Jujur nggak sama sekali, casual parah. Gue bener-bener yang kayak ya udah penikmat video YouTube pada umumnya sambil makan kita nontonin orang-orang dan nggak pernah kepikiran sampai 2020 COVID itu justru titik baliknya banget dan gue ngerasa kayaknya banyak deh kreator-kreator bermunculan baru gitu. Banget. Maksudnya nggak cuma kreator di platform kayak TikTok doang ya, di Instagram, YouTube. Orang kan di rumah mau ngapain gitu kan? Iya, benar. Gitu. Muncul lah orang pasti ide ngonten lah atau apa gitu. Terus juga kayak screen time anak-anak tuh lebih naik nggak sih? Kita di rumah cuma megang HP doang kan? Banget. Nah di titik itu juga sih, gue juga baru mulai yang kayak gue bikin video aja deh, tapi gue mulai dari yang vertikal dulu gitu karena kan produksinya lebih mudah juga dan gue juga yang kayak awalnya iseng-iseng aja. Gue tuh sesimpel, gue tuh dulu punya teman SMA, shoutout Joel, ini teman gue ini Joel, gue tuh orang yang bermimpi bareng sama dia. Dari gue sebelum konten sampai gue ngonten sampai mobil pertama gue sama dia itu udah kita plan dari dulu dari awal gitu. Oh jadi memang dari awal lu udah ngonten otomotif? Belum. Oh belum. Tapi emang kita laki gak sih? Hobinya apalagi sih? Apalagi gitu loh. Kalau laki-laki bandelnya masih ditolerir tuh ada barangnya. Ada. Justru laki-laki yang bandel nih ya buat bu ibu itu yang duitnya habis tapi barangnya nggak ada. Waduh. Itu patut dipertanyakan. Bukan tuh. Saya. Saya juga bukan. So jadi awal konten pertama lo apa yang lo bikin? Awal konten pertama gua itu kayaknya juga lu nggak tahu deh di TikTok itu tuh dulu rame. Dulu tuh tahun 2020. 2020 ya. 2020 COVID itu lockdown bulan apa sih Maret kali ya.
Jadi sebelumnya lagi bulan Januari, tapi emang udah ada kepikiran. Sebelum ada covid-covidan udah kepikiran kayak mau konten gitu. Dulu sesimpel gini, kita ngeliat Raffi Ahmad, betapa glamornya hidupnya gitu, yang kayak wah dia ngonten nih hari-hari diikutin videografer, kayaknya cuma diliput aja gitu loh. Iya. Otak pendek kita ini mikir cuma yang kayak, gue mau jadi artis gue mau terkenal, pengen punya banyak duit. Oh iya, oke. Gue pikir bakal dipatahin. Aduh. Enggak lah, emang pasti gue yakin nih 100% nih ya. Ini udah berdasarkan analisa dan ngobrol dari berbagai macam konten kreator yang gue temuin dari 8 tahun jalan 9 gue di sosmed ya. Itu pasti orang-orang yang konten tuh emang agak kagak normal bro. Sebenarnya sih manusiawi aja sih. Manusiawi, tapi kalau lu menekuni gitu, lu agak nggak normal men. Karena jalurnya tuh kan sebenarnya harusnya industri kreatif. Ya lu ikut syuting gitu kan. Ikut syuting. Nah kalau ini kan berarti lu pede banget. Pede banget, emang rada kepedean. Alat produksi terbatas, muka juga ngepas ya kan, muka ngepas kayak gitu, tapi tetap digas. Konten pertama lu yang bukan otomotif apa tadi? Sorry gua potong. Konten pertama banget. Jadi tuh awalnya gua karena lockdown ini, gua tuh konten sama teman-teman aja gitu. Sama teman-teman. Sebenarnya yang spesial itu karena lockdown tuh pertemanan tuh jadi mahal. Oh gimana tuh maksudnya pertemanan? Bingung nggak? Jadi gini nih, yang bikin gue lumayan ada angkanya gitu. Ketika gue ngontenin temen gue, teman komplek, kan semua nggak bisa main, nggak bisa keluar dan lain-lain, keterbatasan. Dan gue tuh komplek gue ini rame banget teman-teman yang emang maksudnya kayak udah kita bisa kecap gitu ya walaupun pasti pakai masker, zaman-zaman PSBB. Tapi tuh jadi yang kayak seru banget nih, orang udah lama nggak main. Ada loh masa itu kan, waktu itu kan kita emang bener-bener nggak bisa main. Berarti anak semua di rumah tuh dari kecil emang sebaya. Rada kepedean sama kamera santai. Mirip-mirip lah. Jadi cuman lu 25, gue 34. Iya. Kebandelan gue dulu kalau direkam kayaknya gitu semua udah barbuk tuh. Waduh, nggak bisa tuh kayaknya tuh. Nakalnya zaman-zaman SBY sama nakalnya zaman-zaman Jokowi itu beda loh. Beda. Kayak lebih brutal aja. Kayak lebih brutal kalau angkatan lu. Ada berapa orang tuh di komplek lu yang emang lu like minded buat ngonten gitu? Sebenarnya jujur banyak banget sih, kayak nyaris 10 orang mungkin. Tapi yang kayak emang bener-bener yang kayak ikutan untuk jadi bikin video juga tuh around 5 kali ya. Dan kita tuh waktu itu sempat bikin jadi kayak bikin geng lah ya, mau bilang circle rada geli sih. Ekosistem. Iya, ekosistem. Group discussion. FGD. Iya. Jadi kita ini berlima terus jadi sering konten bareng. Kita sampai buat namanya Lady Boy. Thailand dong. Lady Boy gitu. Sebenarnya juga tahu asal mencet aja gitu Lady Boy. Gitu. Isinya gua, Selos, Joel, Panji, sama Jeffrey Reksa, sama Hadar, berenam artinya. Itu gitu. yang masih aktif semua? Siapa aja? Semuanya lagi aktif. Ya Celos aktif lah ya. Aktif banget. Kayaknya lumayan deh ya. Justru terbang duluan dia. Kita masih jauh waktu itu. Kalau gue liat Celos oke lah. Kontennya bagus lah. Masukin Beyond, los. Gitu. Kayak gitu ya. Jujur gue nggak nyangka-nyangka banget loh TikTok lo. Sebenarnya salah satu alasan gue nggak terjun ke TikTok waktu angkatan itu terjun dan itu gue kebentrok sama idealis gue sendiri. Alay TikTok. Bukan masalah alay TikToknya atau gimana, tapi lebih ke formatnya. Gue tuh benci banget sama video vertikal. Wah, gue kebalikannya banget. Gue dari oke, ntar lu ngobrol. Gue cerita dulu ya. Gue cerita dulu alasan gue kenapa gue nggak suka video vertikal. Kenapa tuh? Yang pertama dulu kan gue berangkat kenapa gue bikin video karena gue suka film, gue suka sinema. Oh iya, ya kan? sinematografi basicnya. Iya, karena kan zaman dulu hiburan pas masih kecil diajak bokap ya nonton Planet Hollywood tuh, di Sudirman, Gatot Subroto. Orang kaya nontonnya di Planet Hollywood. Bukan gitu, itu doang yang ada. Kagak tiap weekend juga. Oh, nggak tiap weekend. Ingat banget tuh gue nonton kayak Terminator, Batman segala macem tuh terpukau di situ dan sempet juga dulu hobi-hobi video, bokap gue ngikutin masih zaman handycam, cuman kalau nggak salah pas nyampe high 8 formatnya tuh udah mahal, anjing gue ketuaan men ngobrol sama dia roaming loh mukanya gue perhatiin, apaan tuh high 8 berusaha mikir jadi basically dulu masih pakai kaset bro, jadi masih lu mesti digitalin lagi. Iya. Ribet lah masih rolling gitu ya. Iya, jadi karena udah sempet mahal keputus dan gue nemuin hobi ini lagi waktu gue mulai kerja. So gue mendalami lagi tuh, gue mendalami lagi ngulik Sama, gue sampai juga. jadi
Tapi ya gue ngulik kamera bener gitu loh. Apa sih itu kompos? Karena kamera yang pertama kali gue beli kamera murah kan. Jadi apa semuanya tuh? full manual. Canon 600D. Oh masih inget ya? Canon 600D inget. Kamera yang bikin gue pecah di YouTube tuh. Kamera gue ngeceng-ngecengin Yanglek. Kamera gue ngeceng-cengin Kemal Palevi, itu gue inget banget tuh kamera. Bahkan dulu pas zaman-zaman iPhone udah mulai bagus ya. Itu tuh gue dan Instagram dulu masih bodo amat lu ngepost lurus atau miring kan. Belum ada Reels. Belum ada Reels. Gue tuh suka gengges ngeliat orang ngerekam vertikal kayak anjing yang gini bego ngerekam. Landscape-in dong. Gitu loh. Nah, karena apa? Mata kita kan kanan sama kiri, bro. Begini gitu loh. Bukan di sini, mata kita bukan atas bawah. Oh gitu. Gak bisa, bro. Tapi pas gue mencoba, men, iseng waktu itu live TikTok. Wih Bang Berti, anjing di TikTok lu Bang gini-gini. 2.000 yang nonton live. Serius? Sempet sampai 2.000. Gue kaget juga. Wah ternyata YouTube gue sepi, lu pada di TikTok ya? Udah pada hijrah. Pada TikTok ya ternyata. Oh lu ninggalin gue di sini. Oke. Jadi itu kalau gue. Nah kalau lu sendiri kenapa lu cinta buat vertikal bro tadi lu bilang? Simple banget sih. Gue tuh dulu sebelum zaman kita ngonten, Snapchat tuh diagung-agungkan di angkatan gue. Snapchat, iya gue sempet main, tapi fungsinya lain gue main Snapchat dulu. Terus jangan ditanya kenapa ya. Nah, jadi Snapchat ini kan dulu kita story di Snapchat kan paling sering gitu. Dan hilang juga cepet kan. Iya, terus Snapchat nggak ada, gue sering story-story di Instagram, dan pertama kali ada TikTok, gue tuh nggak langsung bikin video TikTok juga, gue posting ulang story-story gue. Karena tuh dulu gue banyak banget kejadian-kejadian lucu ya, karena masih pas zaman SMA tuh ya kocak-kocak aja itu pasti gue abadikan. Gue tuh enteng banget kamera, langsung ada apa, gue kamerain gitu. Terus ada salah satu video dari story gue yang gue posting di TikTok itu ngehit 1.400.000 viewsnya. Itu pertama kalinya gue dapat 1 million views. Itu videonya simple, gue lagi makan di Peak, restoran Thailand. Wih, udah berasa kan papung cup banget tuh. Gue datang sawadikap ke kamar mandi kayak biasa, kencing, gue teken dong tombolnya. Akhirnya luber sampai keluar. Terus udah gitu udah banjir, udah segini ada nih. Akhirnya udah banjir. Gue video, bukannya gue keluar minta tolong karyawan, gue videoin dulu. Wah ini gimana kayak. Gue upload lah di TikTok, rame. Ternyata gue liat, TikTok sukanya unik-unik, gak sengaja gitu. Terus lu jadi gak nerusin coba ngakal-ngakalin WC orang lain gitu lagi biar banjir, supaya konten lu niche-nya itu loh. Wah, bisa WC ya? Aldo kloset banjir. Aldo Ledeng. Aldo pipa gitu ya. Aldo pipa anjir. Nah tapi abis itu pasti ini lagi dong, balik lagi ke views kan, karena kan nggak mungkin lu bikin konten ledeng pecah tiap hari kan. Betul, itu gue postingin terus sampai story gue tuh abis. Kan gue liat di Instagram gue save semua yang dari arsip, habis itu abis. Apalagi nih, artinya harus bikin video dong gue. Benar. Nah dari situ gue mulai video yang bersama teman-teman ini. Yang lebih berkonsep lah ya. Iya, lebih ke meme sih awalnya. Kayaknya awal semua orang main TikTok tuh pasti dari meme deh, karena basian anak-anak Vine gitu kan. Terus bikin meme. Selepas dari situ mulai seriusnya banget, tapi di 2021 bulan Maret gue baru paham konsep yang namanya kayak ada yang namanya niche gitu ya. Kita harus berkonsep nih, ngonten kayak lu mau dikenal sebagai siapa atau konten lu apa dan lain-lain. Baru belajar gitu loh. Nah, memang seperti itu. Gue juga baru belajar, tapi gue bebel aja. Startnya gue coba di lari, gue bikin konten lari. Oke, emang pelari, lu suka lari? Gue suka olahraga aja gitu. Suka olahraga gitu. Terus gue sempet yang kayak males konten, dan gue yang kayak ya udahlah keseharian gue aja gue videoin, kan gue suka lari. Gue videoin aja gue lari. Ya udah akhirnya gue lari. Gue bikin unik gitu. Gue lari tengah malam, gue lari pas lagi di jam sahur, gue lari sambil puasa, gue lari sambil macam-macam. Gue pakai sandal swallow, gue lari gitu kayak. Disitulah mulai kayak gini nih cara mainnya TikTok nih. Dari gitu. konten lari lu itu yang udah lu bikin ada berapa banyak kira-kira? Aduh banyak banget. Dan itu udah ngebangun, maksudnya natural audience, natural engagement, kebangun nggak dari situ menurut lu? Kebangun banget. Naik ke berapa followers waktu lu bikin konten lari itu? Waktu itu gue stuck di 600.000, gue mulai konten lari. 600.000? Di TikTok. Konten lari di TikTok? Waktu itu followers segitu, itu 600 sampai 600. Gue baru ingat. Kenapa gue bisa ngehit 600 dulu? Gue sama teman-teman yang tadi berenam, kita bikin fundraising gitu lah. Kita di TikTok, bikin TikTok versus COVID. Nah di situ rame, gue bikin challenge. Jadi orang donasi, misalkan kayak, bang gue donasi 50.000, tapi lu ngelakuin ini. Oh, oke.
Sebenarnya bisa dibilang kasarnya jadi jablainya netizen kita. Oh nggak apa-apa emang begitu Pak. Iya, gitu. Tapi tujuannya baik waktu itu. Charity apa iya. nih? Itu untuk COVID. Kita berhasil ngumpulin 154 juta kayaknya deh. 154 juta? Iya, itu big number sih untuk kita yang bukan siapa-siapa. Oke banget. Karena gue start charity itu followers gue 20.000. Ya mungkin alhamdulillah bisa dibilang itu hal yang baik kali ya. Iya, Jadi positif. hal yang positif. Jadi mungkin gue jadi dapat ide sih sejujurnya di kolom komen tuh orang mau donasi jadi ngasih kita ide kan konten. Ya udah gue makan Oreo pakai sambel, gue makan yang nggak jelas Coca-Cola pakai minyak, yang utap-utap gitu lah ya. Gue disuruh gue push up di atas mobil, nggak jelas banget deh pokoknya yang kayaknya orang males deh ngelakuin hal itu gitu. Ya udah unik kan nih, rame sampai 600. Tapi semua tuh karena udah mulai nggak lockdown, udah mulai masing-masing. Istilahnya gimana ya? Udah punya visi misinya masing-masing gitu loh. Selos udah waktu jalan. Waktu 600.000 itu teman-teman lu yang lain gimana? Udah lumayan sama di angka followers gitu. Apa lu pecah duluan? Pecah duluan pasti Selos sih waktu itu. Oh iya, oke. Selos pecah duluan, Jeffrey pecah duluan karena dia. Selos YouTube duluan kan? Apa TikTok duluan? TikTok duluan. Oh gila dia master di TikTok. Gue malah nontonin dia di YouTube dulu. Sampai detik ini akun ketiganya dia pun belum gue balap kayaknya deh followersnya. Ketiganya belum lu balap bro. Akun ketiga bukan kedua ya. Dia gila dia untuk konten. Dia pernah, maksudnya dia cukup inspiring lah buat kita konten kreator lain karena dulu dia tuh ngebangun environment yang bener-bener kayak lu nggak ada alasan buat nggak konten. Dia posting sehari bisa sampai 60 video kayaknya. Sehari? Satu hari. Anjir. Udah diedit ya walaupun dengan kualitas yang konsisten gitu ya? Iya. Maksudnya walaupun editan mungkin cuma font atau SFX aja dan lain-lain. Tapi dia aktif banget. Mungkin itu kenapa dia sukses sih. Dia pasti banyak percobaan ya. Dia banyak mencoba. Banget. Dari 60 video itu yang ngehit mana. Oh gue harus begini kayak gini. Dia jam 8 pagi udah posting. Orang baru bangun kali. Dia udah posting yang kayak ngerikan banget ya. Kalau gue lahir di era yang sama mungkin gue bisa ngimbangin stamina-nya ya. Gue mungkin bisa ngimbangin stamina-nya. Kalau sekarang kayaknya Masya Allah deh. Agak kurang gue. Dia unik banget. Jadi waktu itu dia akun pertamanya ke Bennett. Ya namanya posting 40 kan itu udah quality checknya juga mungkin udah yang kayak lah posting lah di situ ada kena violation atau apa nggak bisa posting. Wah dia nggak bisa dihalangin kayak gitu orang yang kayak gue buat baru langsung buat dari akun 0 bikin lagi akun kedua ke Bennett, akun 1 ke Bennett bikin lagi akun ketiga. Orang gila dia. Terus akhirnya balik yang 1-2-nya akunnya? Balik, misalkan yang ini harus nunggu 3 hari, dia pakai akun 2, akun 3. Jadi dia bener-bener yang jadi kayak. Jadi dia tuh ke Bennett-nya karena keseringan upload? Bukan keseringan upload sih, ya mungkin ada salah-salah ngomong. Karena kan kita dulu juga masih belum mempelajari yang segitunya gitu. Kita nggak tahu apa kata-kata yang perlu dihindarin. Iya. TikTok tuh tricky. Dan dia juga, si Celos juga kan lumayan barbar juga ya mulutnya. Cepet aja, karena emang ya udah namanya juga pengen ngehibur gitu. Kepikiran aja. Emang kelihatan sih dia entertainer banget lah ya. Iya. Balik lagi ke lu men. Dari konten lari lu, charity lu itu dan 600.000, apakah di situ lu sudah mengcapitalize atau memonetisasi TikTok lu itu? Karena selain dia formatnya vertikal, yang bikin gua nggak TikTok adalah gua bingung nih duitnya dari mana. Iya benar, karena kan beda sama YouTube yang abis klik post kayaknya udah kelihatan gitu loh. Ya. Warna hijaunya udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Nah kalau TikTok sendiri lu monetisasinya gimana? Yang jelas apa bukan. Di awal lu nggak kepikiran? Nggak kepikiran, nggak ngerti. Nggak ngerti karena jujur sempet ini pasti dilema beberapa kreator yang udah mulai dulu. Udah mulai ngonten, punya angka, nggak ngerti cara monetisasinya dan ujungnya kayaknya bisa sampai 50%, 60% tuh jadinya udahan gitu. Banyak banget pejuang yang mati nih pas lagi zaman Covid tuh yang ujung-ujungnya nggak ngonten lagi tuh banyak. Cuma kalau gua pribadi, gua aja baru ngerasain first endorsement itu kayaknya paling umum ya. Endorsement ya. Endorsement tuh paling umum. Berarti dari luar ya, dari luar TikTok. Itu gua di followers 300.000, 200.000-an gitu. Baru dilirik tuh? Baru banget. Brandnya apa? Boleh disebut nggak? Boleh dong. Apa tuh? Pertama Lazada atau Leadmatch ya, lupa gue kayaknya Leadmatch deh. Leadmatch itu apa bro? Leadmatch itu aplikasi kayak apa ya, kayak Omegle sih kayak dulu. Cuma kayak buat Hago, chat gitu. Hago buat Omegle atau apa lagi ya? Hago apa ya bro? Gak tahu juga. Waduh, dia tidak seumuran kita kawan, lupa. Bukan, saya tidak tahu Hago itu apa teman-teman. Pokoknya kayak gitu-gitu dulu. Itu aplikasi main-main dan berteman lah. Iya, berteman gitu. Ya. Berteman kan di Hago kan. Gue kira beneran nggak tahu dia. Gitu. Oke. Terus Leadmatch. lu nge-endorse itu?
Kalau Iya. boleh tahu itu job pertama lu dengan followers 300.000 itu lu dapat berapa? Dari Satu- melalui agency apa langsung brand? Enggak, waktu itu gue dibantu. Jadi karena kita ini nggak ngerti apa-apa, waktu itu yang pertama kali dapat deal tuh kan Selos gitu. Selos itu dia di manajerin juga sama pacarnya I see. Natasha gitu. Kita banyak dibantu sama Natasha gitu untuk di urusan brand deals dan lain-lain. Jadi kayak dia manajer kita lah, ibu kita di saat itu. Itu 1,5 juta. 1,5 juta dengan followers 300.000. Iya. Wah, sulit ya. Itu kenapa? Itu besar atau kecil? Kalau dibandingin YouTube ya. Kalau dibandingin YouTube ya. Nangis ya? Kecil sih. Iya. Endorsement kecil sih. Boleh share aja ya, bukannya undermine tapi Iya. endorsement pertama gue di YouTube itu masih inget banget gue Telkomsel Rolly. Dulu Telkomsel bikin aplikasi. Gue nggak disuruh bikin video dedicated buat Telkomsel Rolly, cuman konsepnya waktu itu gue ngevlog, tapi di tengah-tengah vlog tiba-tiba gue ngomongin itu aplikasi. Iya, otepin aja udah gitu ya. Iya, di soft sellingin lah, gue lagi ngapain tiba-tiba megang aplikasi Rolly itu 10 juta bro. Ah, serius? Itu pertama kali? Pertama kali. 10 juta? Pertama endorse tuh 10 juta Telkomsel Rolly. Itu followers gue kalau nggak salah masih 35.000 dan Gila. itu gara-gara head marketingnya si Telkomsel Rolly itu nontonin YouTube gua. Jadi direct, nggak melalui agency. Iya. Kedua terbesar nih ya, ini mungkin setelah followers gua nyampe 100.000. Ini sharing aja ya. Iya. Oh, di YouTube kan? YouTube Konteksnya YouTube. subscriber. TikTok belum nih. TikTok dulu masih Iya. siapa namanya? Bayu apa? ya? Oh, Bowo. Bowo. Dulu TikTok masih Bowo, masih Prince anjing, Bowo. cringe banget gitu loh. Ih, apaan sih nih? Nggak cocok gitu, jadi maksudnya gue merasa Iya. platform ini udah bukan umurnya gue lah. Yang kedua terbesar adalah TikTok. Kopiko nih brand yang paling masuk ke gue. Kopiko. Iya sama. Marketing manajernya lihat tahu nontonin gue juga, jadi direct. Wah, seru banget. Itu yang paling gede tuh bro. Dan Berapa tuh? continue. 3 digit bro, buat 6 bulan. Dan Kopiko ini memang dia cash keras bro. Dia itu proyek 6 bulan nih. Gila. Dan konsepnya sama, diselipin aja kayak si Iya, Telkomsel iya. Rolly itu. Jadi gue nge-vlog aja dan gue selipin brandnya. Dan Kopiko, salut, gue masih pegang sahamnya Mayora sampai sekarang. Bayarnya di depan. Enak Langsung gak? ya? Bayarnya di depan. Sampai waktu itu sebenarnya gue sempet main, kenapa gue beli BMW itu sebenarnya waktu itu gue sama Kopiko yang ketiga kalinya gue propose gue pengen bikin konten otomotif. Jadi gue beli BMW yang F10 tuh yang tahun 2012 dan modif tipis-tipis. Cuman alam semesta berkata lain. Apa tuh? Covid parah pak. Waduh. PH pertama saya gagal pak. Jadi kebanyakan mantap. Tau mantap Iya. gak lu? Gak tau. Makan tabungan. Mantap. Jadi gagal lah. Ya jadi itu ini sharing aja kalau di YouTube sih Iya. segitu. Makanya kayak gitu. Terus tapi of course abis itu berkembang dong, bertambah besar dong. Bertambah besar itu. Kalau sampai sekarang di followers lu berarti di 600.000 tadi ya? Lu bilang. Waktu itu 600.000. Oh, sekarang Sekarang udah? 3 juta 300 apa 3 juta 400 ya? 3 juta lah. di TikTok. Nah, Iya. terpecah pertama kan tadi lari, konten lari itu. Lari, iya. Yang lari charity itu yang bikin lu pecah. Yang terpecah lagi kedua tuh apa? Kontennya ya. Gue pengen ngebaca transformasi konten lu nih. Iya, soalnya. sebenarnya ini yang lucunya gue itu adalah gue kan kalau orang tuh kayak ya udah lu udah dikenal sebagai mungkin lu interestnya olahraga, lifestyle, otomotif gitu. Cuman kalau di gue tuh bisa switch yang tiba-tiba shifting kontennya apa, shifting kontennya apa. Itu Dan gue audiens terima tuh. harus terima. Oh gitu. Gue juga buat bikin video shiftingnya juga gitu sih. Biasa gue bridging dulu halus gitu. Karena gue setelah lari, gue tuh sempat nemu titik jenuhnya kayak pertama gue juga nggak ada pesaing lari juga yang lain dulu. Dulu tuh olahraga ya orang siapa sih yang mau megang-megang HP sambil lari kayaknya kocak banget. belum. Iya, dulu gue ngelakuin hal itu gitu. Gue lari tuh sampai 2 kali. Belum keluar tante-tante sepatu karbon soalnya. Belum. belum keluar. Dan gue akhirnya memutuskan untuk gue konten yang lain deh karena waktu itu gue lagi sering jalan-jalan juga, lagi sering traveling dan lain-lain. Kalau gue traveling gue ngapain ya? Oh, akhirnya gue beli metal detector. Lihat nggak video gue? Random banget beli metal detector. Yang kayak bapak-bapak bule pensiunan. Tahu gue yang di pantai gitu kan. Iya. Titit. Nah itu gue di Indonesia kayak gue ini deh yang salah satu Konten terbesarnya. metal Iya, detector karena itu. bukannya gue paling gede, emang gak ada lagi. Jarang. Ya siapa juga yang kepikiran bro, lu emang agak unik sih. Ya itu lebih ke hobi aja sih. Karena BTW beli di mana tuh metal detector gue tanya sama lu?
Gue belinya di website, cuma gue nggak tahu itu impor apa enggak sih. Pertama udah belinya lumayan, gue juga nggak tahu ini akan menghasilkan apa enggak nih. Gue beli 13 juta. Untung belum nikah lu. Untuk buat maksudnya untuk buat mainan yang Lumayan mahal ya. iya yang kayak yang ngerepotin diri sendiri, lu harus ngegali-gali juga. Gitu. Akhirnya gue ngonten itu metal detector. Sempet lama tuh ngonten metal detector dan gue juga ada konten lainnya lagi romance gitu sih, gue ngontenin pacaran gitu. Oke. Kalau yang gue pacaran ini gue nge-shiftingnya lagi lari, ceritanya ketemu cewek. Asik. Jadi di skenarioin deh. Iya, Padahal dibilang udah settingan, jadian tuh. memang settingan. Tujuan saya di sini untuk menghibur. Oh iya. Gitu. Jadi sekarang konten-konten TikTok apapun itu anggap aja settingan ya. Ya boleh lah, tapi intinya gini, kalau nonton, wah ini menghibur, udah nggak usah dicari tahu ujungnya gimana. Ntar kecewa sendiri. Iya. Walaupun sekarang ini juga gue ujungnya gue bilang gue sempat bikin video klarifikasi gitu, asik keren banget ya. Klarifikasi siapa gue siapa emang ya? Gue bikin di bandara waktu itu karena gue udah sempet kayak udah 1,5 tahun deh gue berpura-pura lah gitu di TikTok. Gue tuh kayak karena gue bingung, gue waktu itu gue udah bilang sama dia yang kayak kalau kita bikin pacaran, kayak semua orang yang pacaran banyak gak sih? Bikin aja friendzone gitu. Ya udah bikin skenario lagi nih. Ya waktu itu gue bikin skenario tuh friendzone. Waktu itu gue lagi di bandara, gue ngerol abis itu langsung ya gue bilang lah pokoknya ke TikTok gue cerita gitu-gitu lagi sama dia. Lumayan tuh yang nonton kayak 5 jutaan ada deh. Orang-orang yang kayak plot twist gitu yang kayak tuh kan udah gue duga nih pasti bong. Gue dalam hati kayak emang lu tahu lu pada emang Ya, emang iya pacaran. Ya masa sih tiba-tiba ketemu di videoin kayak etis banget gak sih ketemu orang langsung gue videoin gitu. Iya, kadang-kadang suka ya mungkin karena memang demografi penontonnya juga lebih ke anak kecil kali ya. Iya, tapi emang TikTok kayaknya cenderung lebih ke anak-anak muda. Balik lagi kali ya ke cari cuannya gini gimana Cari cuannya. nih? Cara cari cuannya gimana nih? Sekarang dengan followers lu dari 3 juta. Oh, sorry, sebelum itu shifting ke mobilnya gimana? Shifting ke mobilnya simply karena pertama emang hobi. Yeah. Pokoknya gue setiap gue malas ngonten, gue pasti ngontenin apa yang gue suka. Kayak gue waktu itu gue lagi suka jalan-jalan ya udah gue ngontenin metal detector. Jadi setiap gue ke pantai gue punya aktivitas gitu. Karena gue sering stay di Bali juga. Oke. Gitu dan pas gue mobil juga lagi hype banget. Kita tuh satu geng nih di TikTok beli mobil yang sama semua Mercy. Temen gue sampai baru beli mobil kayak nggak lama. Jadi dia waktu itu beli Mazda mobil pertamanya. Ini TikToker duitnya pada banyak-banyak banget aja beli Lah kan- mobil barengan. Kita kan ceritainnya temen, artinya temen yang kaya ya. Nanti lu duluan beli mobil gimana? Aduh juga sih. Dulu soalnya emang udah pernah punya janji gue sama temen gue ini si Joel nih, gue yang kayak kalau kita nanti punya duit dari sini kita nggak boleh belinya samaan. Lu kalau lu BMW gue harus Mercy, kalau gue Mercy lu harus BMW. Oh lah, kayak gitu-gitunya. Gue pengen M46 dulu, pengen banget. Oke, Rada manual. norak ya emang ya. 46 tapi harus manual. Ya waktu itu nggak kepikiran manual sih. Kurang genset. E36 manual boleh. Loh, M46 kenapa emang asal mesinnya M52B mah gas? Iya sih, cuma kan gue dulu mikirnya kayak yang penting M46. Oke. Kebetulan dia beli duluan. Ketahuan kaya duluan ya. Iya. Dia beli duluan, wah gue sedih gitu waktu itu kayak wah Joe ini kan mobil gua. Kompetitifnya tinggi banget anjir. Mobil impiannya dibeli duluan sedih. Ya kan gue udah make a deal dong. Gue nggak boleh beli. Akhirnya gue beli W211. Si yang Mercy ya lu yang Mercy biru gue tuh, yang tua. bukan yang sebelumnya lagi ada. Oke. Yang belinya itu, terus gak lama gue beli Mercy karena dia ngerasa oh ya udah nih udah beres nih dealnya udah beres, udah yang satu punya BMW, yang satu punya Mercy. Dia beli lagi nambah satu lagi Mercy W204. Nggak mau kalah lagi lu. Gue lagi kayak Habis itu lu nggak mau kalah anjir. lagi. Gue bukan gak mau kalah, ini membuktikan kayak ini emang teman gue Lingkungan lu toksik nih. toksik deh. Toksik lingkungan lu. Gak ada kata nabung, YOLO hari ini kita happy. Iya lagi. Itu yang bikin gue awal-awal mobilan. Nah terus yaudah teman-teman mulai pada beli mobil juga gitu. Ibnu beli E300, W212. Abis itu Timboy beli W211 karena ngeliat gue pakai W211 juga. Boba Cot dia kayak sempat beli mobil Civic itu kayak bertahan cuma berapa bulan, kayak baru banget. Itu dream car dia. Genio. Dia beli Civic yang baru, Apa? AFD. hatchback, Oh, yang terbaru banget. yang baru banget tuh berarti Sebelum yang ini deh, sebelum yang ini. bukan yang FD yang over. Yang bentuk kayak hiu, yang belakangnya lampunya. Oh. Dia langsung ganti juga, dia waktu itu beli CLA gitu. Jadi kita semua Mercy-Mercyan nih, perbintangan ini. Terus ya kita road trip. Aha. Terus gue kontenin dan gue mikirin kayak
kayak ini bisa dikontenin mobil, Tapi kita laku konten nggak mobil aja waktu deh. lu pertama kali ngontenin mobil itu? Apa belum? Laku. Oh laku. Feedbacknya bagus. Waktu itu gue lebih ke ngevlog gitu sih, ngevlogin mobil ya, cuci mobil itu standar banget sih sejujurnya, kayak orang punya mobil dan aktivitas kesehariannya dengan mobil sih. Iya. Jujur standar banget, tapi menurut gue karena bisa dikontenin ya why not gitu. Gue nggak yang tipikal modif banget, gue bukan modif person gitu. Gue orang yang yaudah gue suka experience mengemudinya aja. Jangan gitu. Ntar Aduh. tiba-tiba punya duit banyak langsung sepatu ganti, coilover jadi, stabilizer, Soalnya bangku belakang buang. gue sempat make yang rada-rada Apa? unik juga. Waktu itu gue sempat pakai W204. Tapi itu yang udah AMG package gitu. Itu V6 3000 cc. Iya. Sempat pelihara itu sebentar dan gue yang kayak aduh nih, gue rada deg-degan sih pas megang juga yang kayak ini gue tahu banget nih. Ini sekali gue kena pasti puluhan nih. Iya, mesin. Gue lepas. Gue ganti yang biasa W204 ini. Makanya sekarang gue meliharanya mobil-mobil yang ramah di kantong. Kan kalau kayak mobil lu bisa dibilang itu Ramah di kantong, Bro. kantongnya siapa? Kantong lu iya. Anjing, Kantong iya. orang normal belum tentu dong. Nah, kan N20, Pak. Saya masih silinder 4. Oh itu masih silinder 4 ya? Iya, N20 kan gua 520i. Siap. Lu di endorse nggak waktu konten mobil? Maksudnya dapat endorsean nggak dari brand-brand mobil gitu? Kalau brand-brand mobil sebenarnya kebanyakan tuh bukan brand mobil ya, bukan yang kayak maksudnya aftermarket atau bukan aftermarket ya, lebih kayak ke yang berkaitan misalnya dengan oli, otomotif gitu. Oh iya. itu ya. Iya, kayak gitu. Iya. Itu ya. Apa aja tuh yang lu dapat? Macem-macem sih, kayak sama Shell gitu atau kayak Mobil kayak luar Carmudi bilangnya apa ya? Carmudi dia ini Bilangnya apa ya? Mau bilang marketplace showroom, mobil, iyalah marketplace. showroom digital gitu lah. Iya, marketplace mobil. Marketplace mobil gitu, itu Siap, juga siap. kayak Dengan followers, Broom dan lain-lain. Broom, tahu nggak, pernah dengar nggak? Pembersih mobil gitu. Nggak, itu digital showroom juga gitu, marketplace. Oh, I see. Banyak kok marketplace tuh kayaknya udah nyaris udah semua kali ya. Kecuali Gua juga- OLX belum pernah sih. Yang OLX, OLX belum. gue pernah sih, cuma datang ke event doang. Anyways, dengan followers yang udah 3 juta, Iya. pasti ngecasnya beda dong. Sama Ngecasnya kemarin di beda. awal. Apalagi industrinya top 4 ya. Top Kan top 4 4 pasti otomotif, home and living, beauty sama electronics lah ya. Iya, Kan iya. masih termasuk top 4 tuh. Lebih gede nggak bayarannya? Apalagi dengan following lo yang udah 3 Lebih juta. lebih gede kok. Lu dealingnya sama agency atau langsung ke brand? Macem-macem. Macam-macam. Yang jelas kalau dari agensi kita udah tahu budgetnya pasti udah ditekan sama agensi gitu. Sama direct langsung juga ada, sama agensi juga ada gitu. Gue pengen ngasih realitanya nih ke bocil-bocil yang pengen jadi konten kreator, youtuber atau Iya, iya. tiktoker itu loh, realitanya ya. Realitanya. Dengan kerja keras dari 2020 berarti ya. 2020 lah, 2021 lah. 2021 sampai 2024 Yang serius, gitu, yang iya. bener-bener bukan mepetin ya, saingannya sama Celos gitu, yang dia bikin 60 video sehari, yang mungkin lu juga pasti ngikutin etos kerja itu kan. Jujur berarti nggak segitunya lagi waktu itu gue telat realize. Gue orang yang kayak oh harusnya gue ngelakuin itu ya dulu ya. Padahal sebenarnya kalau lu ngelakuin itu bisa berarti. Environmentnya udah oke, cuma emang ya telat aja. Iya. Cuman nggak ada kata untuk terlambat. Kita tetap gas aja sekarang, tetap Gas konten terus gitu. konten. Red card lu berapa sekarang untuk Sekarang ke brand-brand ini? Ya itu sebenarnya depends juga sih sama either itu brandnya apa atau gimana. Dan gue tuh juga masih di 2 digit kok, gue belum ngerasain 3 digit kayak gitu sih. Tapi 2 digit tapi sering. Kalau saya kan jarang-jarang. Amin ya Allah amin gitu. Ya sebenarnya juga ya kalau mau dibilang jauh sih sama yang sebelumnya, ya jauh sih kan. Waktu pertama kali 1,5 juta gitu. Di titik yang sekarang bisa ngerasain sampai yang bahkan gue juga pernah di endorse untuk ke Singapura gitu, sampai ke luar negeri juga gitu, karena waktu itu sering lifestyle Event diundang ke Singapura gitu. Kluk, tahu Kluk nggak? Tahu? Iya itu. Oh gitu. Wih, keren juga nih abang kita satu Ya. ini nih. Kebetulan Oke, gitu. nah. Itu maksudnya bisa berapa waktu itu rate-nya ya? 30-an sih gitu sampai sekian gitu. Oh, Cuma oke. kalau gue bukan Oke tipikal yang gue tuh nggak, gue merem banget juga sih rate orang mau bayar gue 10, 15 gitu, as long emang yang ya gimana nih bikin videonya kalau gampang gitu. Gue nggak yang terlalu ribet gitu loh urusan rate gitu. Tergantung klien maunya kayak gimana videonya Iya, kan. at Kalau least- ribet ya gue mahalin. Iya, sekarang Iya. at least 2 digit lah gitu. Oke. Terus kita juga lihat-lihat aja gitu. Karena emang gue juga ngeliat trennya gitu. Gue juga nggak bisa mematok. Gue yang kayak, oh gue maunya di 25 juta terus satu video atau 20 gitu. Naik turun pasti gue juga ngeliat. Karena gue tipikal orang yang analisa data aja sih gitu. Oke.
gitu. Gue Make ngeliat trennya gimana, oh sekarang emang demand-nya lagi kurang nih, orang yang nge-reach kita cuman kayak 15 orang per bulan atau 10 orang gitu. Itu cenderung bisa gue turunin rate. I see. Macem-macem aja jadinya, nggak yang gimana banget. Realitanya seperti itu. Dan kalau jadi konten kreator kayak kita gini kan, ya kalau YouTube udah jelas, ada terus gitu. Kalau kayak gua, ini jadi kalian maksudnya juga pasti punya pandangan nih. Saya kerja kantoran Pak, YouTube udah kagak ada, ntar gue kasih liat AdSense lu dah sedih lu. Anggaplah kita pakai kacamata sama kreator gitu. Iya. YouTube bisa dibilang apa ya, punya safety netnya sendiri kayak AdSense. Kalau misalkan kayak TikTok itu definisi gambling, serius gambling. Masih nggak ada tuh sama sekali AdSense nggak ada, AdSense nggak ada. Sejenis Gua, AdSense-nya iya, itu nggak ada tuh. Nggak ada, karena gue pribadi juga pernah ngerasain yang di 2021 itu yang bikin gue punya niche. Gue 3 bulan berturut-turut nggak dapet brand. Gitu. Pas mulai waktu itu followers 600. Iya, lu expect apa? Iya, gue nggak punya niche, nggak punya apa-apa. Jadi gue mikirnya juga yang kayak, oh gue harus punya niche. Dan itu dari situ baru yang mulai kejawab satu persatu gitu. Intinya ya kalau konten kan emang ya nggak rumit ya kalau nggak malu sih ya. Gitu. Dan celah cuannya banyak sih. Selain dari kita bisa endorsement, mungkin kita bisa modeling juga gitu, atau kalian casting karena temen gue juga banyak kok yang mulai karena udah punya angka jadi kayak ikut casting dan cenderung lebih mudah untuk diterima. Iya, karena bisa ngebawa crowd juga ke apa, entah tuh TVC atau film Iya, ya, entah kan? TVC, film, series, iklan Bener, gitu. make Ya sense cukup sih. well known aja kayak, oh lu kreator ya gitu. Jadi tetap harus mengembangkan sayap ya, walaupun Iya, nggak bisa kayak kita cuma berharap. TikTok udah 3 juta happy, ya enggak. Iya, nungguin endorsement aja wah nggak bisa, serius nggak bisa. Karena kan ya pasti emang beda-beda dong. Misalkan bulan ini gue cuma dapet 6 brand, bulan depan cuma bisa dapet kayak 10 brand, beda gitu. Beda, ya. Dan emang kayak kalau di TikTok ini tipikalnya kayak ya lu kerja lu dapet duit, Bener. lu bener-bener harus gila gitu. Gitu Iya sih. Itu yang gue respect sama konten kreator TikTok ya. Gue juga kemarin sempet nyoba kan, sempet pengen bikin agency TikTok juga. Tapi pas gue disuruh cobain, lu sehari kalau baru mulai nih, kata temen gue yang dulu, minimal 4 bro sehari. Hah gimana? 4 sehari. Karena gue masih peduli kualitas kan. Iya. Jadi ya gue ya kayak gitulah akhirnya. Oke, sekarang menurut lu udah nyaman gak di posisi segini? Maksudnya struggle tetap pasti, tapi ini udah titik nyaman belum nih? Jujur belum juga sih. Nyaman dalam artian gimana ya? Nyaman dalam arti, oh ini gue udah oke dengan apa yang gue udah accomplish, gue tinggal ngembanginnya nyantai aja nih, nggak usah ngoyo. Enggak. Lu tetep Enggak, gaspol. kalau jujur buat gue tuh karena gue juga belajar banyak hal baru nih pas gue lagi ngonten. Gue tuh beriringan, gue ngonten, gue sempat karena gue juga bikin agensi juga. Sebenarnya gue tuh sempat yang nggak segitunya ngonten. Karena ngurusin Gue waktu itu bikin lu. safety net gue sendiri ya, gue bikin agensi, gue ngurusin talent, gue bikin. Jadi terus rasanya kayak kerja buat orang lain, kayak mereka naik, terus guanya nggak ngapa-ngapain. Itu di 2023 gue kayak gitu. Makanya di 2024 ini gue baru bener-bener yang kayak, oke, gue bikin tim buat gue pribadi juga. Oh lu ada tim? Ada. Yang apa aja? Buat ngeditin Editor gitu? satunya lagi kreatif. I see. Tapi kreatif baru banget gue sudahi. Oh, oke. Gitu. Karena ternyata otak gue masih mampu mikir. Oh gitu ya? Iya. Iya, orang kita lagi mandi, kepikiran. Kita lagi OTW kesini, kepikiran, langsung catet. Oh, bisa kayak gitu ya? Berarti emang lu penuh ide nih sekarang ya? Masih banyak ide. Sederhana TikTok soalnya basicnya sih. Karena gue masih emang pejuang vertikal, kayak gue belum terlalu butuh yang Anjir, istilah pejuang vertikal. Oke, Itu nggak apa-apa, sip. bisa keluar sendiri tuh dari mulut gitu. Pejuang vertikal. Tapi gue mau banget loh, gue pengen coba untuk bikin long gitu. Cuma emang kayaknya emang proper sih. Long tuh Celos aja bisa di YouTube. Gue malah tahu Celos dari YouTube yang waktu dia ngewarnain rambutnya biru tuh pertama kali. dia gokil sih. Dia gokil emang. Dia Itu orang yang emang. tipikal yang kayak, gue harus nyemplung YouTube. Dia langsung miring HP. Vlog pertama dia aja di rumah gue. Gangguin abang gue lagi main PS. Gedor-gedor kamar mandi orang yang lagi boker. Iseng aja. Sesimpel itu. Tai sih. Tapi emang sebenarnya itu YouTube sih. Kalau Iya, sekarang iya. udah terlalu banyak istilahnya big business sama big media yang main gitu. Jadi sebenarnya ada distinctionnya sendiri sih. Ya lu mau nonton yang udah well established, beda. Lu jangan expect. Lu jangan expect. Ya lu jangan samain sama konten kreator solo dalam arti yang cuma punya 2-3 orang tim. Kontennya nggak akan sampai seperti itu, beda-beda niche aja kan. Iya. Tapi
jangan khawatir teman-teman, kalau dari pengalaman gue sih masih banyak banget kan sebenarnya lobangnya yang bisa banyak. dikerjain. Kayak Shorts juga sekarang udah ada AdSense ya loh. Shorts ada, cuman nggak jauh lah. kalau sama long gitu. Tapi at least buat orang yang mau coba untuk konten, menurut gua itu safety net yang utama dari Shorts. Jadi kalian bikin video vertikal itu dibuang ke Shorts, dibuang juga ke Reels. Jadi generate-nya tuh nggak cuman istilahnya udah bikin video capek-capek ya peres lah di mana-mana. Iya benar. Gitu. Sebelum yang peres orang lain kan banyak reuploader yang ya makanin duit lu lah kasarnya, hak lu itu. Iya sih. Selain dari TikTok endorsement, berarti terbesar pemasukan lo di TikTok tuh dari endorsement. Live TikTok satunya. gimana lu? Oke nggak live TikTok buat lu? Live TikTok gimana ya? Yang live doang gitu loh. Kalau dari segi monetisasi, gue belum ngerasain yang signifikan. Tapi dulu gue pernah join campaign-nya juga di 2021. Itu yang bikin gue bisa beli mobil pertama kali. Gara-gara live TikTok? Iya, dulu gue live dibayar per jam. Oh, gue kirain ini nungguin stiker. Enggak. Gue waktu itu karena emang baru perkenalan mungkin. Jadi live ini ya dicarilah orang yang untuk nge-live sambil dagang TikTok shop gitu. Gue sampai nyewa apartemen itu 2 minggu buat gue nge-live karena kan nggak bisa berisik di rumah ya. Iya. Waktu itu kan masih yang ya udah rumahan banget. Maaf masih muda, belum punya rumah sendiri. Belum punya rumah sendiri apa belum dikasih keluar sama nyokap. Itu juga kali ya. Oke deh, gue kayaknya udah dapet sih gambarannya ya di Iya. TikTok. Gue recap nih ya perjuangannya Aldo nih. Jadi dari awal TikTok ngasal ya, modal narsis sama modal Iya. nekat, tahu-tahu ketemu niche-nya lari sampai pecah di donasi, itu juga lu nggak tahu kan arahnya mau ke situ sebenarnya Iya. tadinya. Terus sampai pecah lagi lu beli metal detector, anjing random banget. Metal detector. Terus sampai akhirnya ke pacar-pacaran, Iya. terus mobil sampai di follow 3 juta. Lu masih konsisten upload satu hari itu berapa postingan sih? Satu udah pasti sih. Oh minimal satu. Minimal Sekarang. satu. Udah nggak sengoyo dulu berarti. Iya. Workflow-nya gimana dengan editor lu itu? Gua editor gue tuh sehari minimal ngedit 2. Tergantung mobilitas. Kalau dia ikut gua as videographer juga, ya 2 tuh udah possible lah. Tapi kalau dia emang pure lagi di rumah gitu, dia bisa yang edit sampai 4 sampai 5 mungkin. Karena gua basicnya kalau apalagi interview itu gue bisa sehari ngonten 7 video, 8. Oh, tuh nyamperin bocah-bocah itu tuh sehari bisa 7 bocah. Datang 8 bocah. segeng ya? Datang segeng. Segeng lah kita. Minta gocap ya. Iya. Anjir banyak juga budget konten lu ya. Ya sebenarnya kalau dihitung-hitung ya kalau gocap kali 10 berapa ya? Gope. Iya. Ya maksudnya sebulan paling habis 1,5 juta lah kalau untuk Budget bagi-bagi buat kayak gocap. interview bocah-bocah gitu. Iya emang ngerada makan duit tapi kan maksudnya kita kan dapat endorsement juga ya sisihin aja dari situ. Itu menarik sih. Iya. Menarik sih. Sekarang Karena punya pertanyaan buat lu. apa tuh? Kalau budgetnya unlimited, lu bakal beli 3 mobil apa? Bro? Wah, unlimited. Kebalikin nih coba apa bro? Rasanya kayak mau semua ya. Judge sama sepuh-sepuh otomotif nih jadinya. Gue tapi baru pertama kali nih ditanya balik kayak gini. Iya coba deh. Gua pengen banget. Unlimited ya, unlimited 911 sih. 911 yang? Yang jadul yang 96 berarti. 974 ya? 974. Oke. Yang masih garis, yang kodok banget. Yang RWB-annya si Nakai ya. Iya. Yang masih begitu matanya ya. Matanya masih kayak gitu. Oke. Itu Oke, satu. Setuju. Itu gue mau banget karena menurut gue unik aja bentuknya. Iya, Itu unik banget dan gak mungkin lu gak kelihatan kayak wah nih mobil apa nih. Itu pasti orang tuh patah banget leher. Aduh, Kemang ketahuan dalam. anaknya caper banget gue ya. Emang dalam deket Erafon. Iya. Tungguin aja depan garasinya. Kalau weekend, pasti keluar. di sini nih Kita di mana nih? yang rame bukan Avanza dan Xenia, Ioniq rame banget serius, gua nggak bohong. Itu Avanzanya Kemang bro. Avanzanya Kemang. Aja aneh, ada yang aneh emang aneh. Avanza Kemang. Oke, mobil kedua tadi pertama Porsche. Oke, Porsche. Kedua, gua pengen banget. Anjir gua kayak ditanya gini kayak bener nanti ditaro ya, sampai mikir banget ya. Gocap. Aston Martin kali ya. Yang mana? Aston Martin. Vanquish di B5. Kalau nggak Vanquish, Vantage sih. Vantage ya. Iya. James Bond vibes ya. Gue suka aja gitu kayak dia big sedan yang menurut gue paling kelasnya tuh dapat banget. Pasti dapat banget. Dan Gitu. desainnya beda sendiri ya. Iya dan dia untuk mesin juga
Oke punya yeah. Gitu, nggak modal hype doang asli, gitu. Low key asli. lah nih Aston Martin gitu. Yeah, Yang Aston ketiga Martin. Yang ketiga apa ya? Kita bilang Supra MK4 aja kali ya biar. Kan? Aduh. Biar semua happy dong. Is that a Supra? Tapi serius gue juga mau sih Supra MK4 itu. Ya itu masih reachable lah. Iya. Masih reachable lah. Kalau TikTok lu masih gas ngos-ngosan lagi 5 tahun lagi dapet lah. 3-5 tahun lagi dapet. Nggak segitunya kok kemarin. Ada yang lepas 32 apa 35 miliar. Iyalah. Iyalah. Gue yang paling nyesel men. Pas Covid. Iya. Itu ada temen gue pas sebelum Covid deh. Pas Ada sebelum yang Covid jual. baru-baru mulai nih. Bukan Mark IV tapi Mark III. Oh iya, tetap ganteng loh. Yang kotak kan? Iya, yang kotak One JZ dia, One JZ Iya. yang tapi dia udah di custom lah, udah GT, udah turbo kan. Sayangnya transmisinya manual tapi ya udahlah ya. Waktu itu gue ditawarin tau nggak berapa? Berapa? 500 juta. Kalau gue ambil tuh barang Sekarang lu. sebelum digoreng. Ya nggak ada yang tahu sih ya kayak gitu ya. Gue nge-post itu di IG kan, itu gue nge-post itu di IG yang DM gue tuh si siapa namanya tuh yang USS Jijo. iya Jojo PDM bro masih ada nggak barangnya Aduh. kayak gitu-gitu segala macam wah tapi hilang cepet banget tuh barang nggak Iya. bisa baca tren mobil gue Gak kebayang aja dulu kan emang. gue kebayang nggak kebayang sebenarnya bodo amat gue emang suka banget tuh mobil gitu loh dan maksudnya bantuin temen juga lah kan lagi Iya. pengen jual cuma waktu itu kayak mikir Banyak kok yang nggak yang unexpected gitu kayak MR2 gitu. Abis itu S2000 nya Honda. nggak usah yang aneh-aneh deh bro E30 aja digoreng kan waktu lagi covid Iya sampai sih. nggak jelas harganya Kayak ya kita nggak tahu lah ke depannya apalagi nih yang tiba-tiba mahal nih. mudah-mudahan F10 ya Iya. Aduh, amin. Gak enak tahu seri 3 sempit. Tapi Jepangan sih kebanyakan yang jadi gorengan. Iya. JDM sih. gitu-gitu. Iya sih. Ya, begitulah. Gue mau merecap dulu ya, Do ya. Iya, iya. Boleh cerita ulang lagi nggak? Gimana tips lu, pesan-pesan lu ke para penonton nih? Kalau misalnya ada adik-adik di sini, gue nggak mau mematahkan semangat Iya, iya. adik-adik kita yang mau jadi konten kreator cari duit dari sini ya. Tips lu apa nih untuk mencari sesuap nasi dan Iya, melalui jalur konten kreator, melalui jalur pejuang vertikal kata-kata. Pejuang vertikal. Tapi ini kalau emang tujuannya mau ngonten ya dan mau gain revenue dari sini, artinya emang harus seserius itu dan pertama disiplin sih. Ini kayaknya kepake sih di semuanya, di semua aspek. Karena kita nggak bisa kayak hari ini gue ngonten 5 kali minggu ini, terus udah nggak mau ngonten lagi karena ngeliatnya nggak works apa gimana gitu. Karena apalagi buat gue yang emang punya talent management ini gitu yang kita biasa incubating orang gitu, kita tuh nggak bakal terima kalau dia nggak berhasil. Betul. Terus lagi. Jadi teman-teman pokoknya jangan pernah stop karena pasti nanti ada momennya sih. Serius pasti ada momennya yang kayak rame nih karena ini. Karena kan basicnya bikin video tuh kita buka-bukaan aja bikin video tuh yang penting retention time-nya tinggi. Betul. Itu umum banget. Lu mau nyari di YouTube, Instagram, TikTok. Itu selalu. Kayaknya algoritmanya yang penting orang bisa stay di video lu lama. Iya. Yang penting jangan turun. Iya. Jangan sampai di bawah 40% aja. Kalau Iya, gue ya. itu ketinggian ya? mungkin beda-beda kali ya kalau TikTok, YouTube dan Kalau lain-lain. TikTok di berapa tuh bagusnya retention rate? Berapa ya? Dia bukan persen sih, dia average duration ya itu tergantung dari video lu berapa detik juga gitu. Oke, ya. Tapi kalau watch full video kan juga ada dia macam-macam gitu. Ya at least bisa itu hitung-hitungannya susah sih ya kalau dijelasin panjang sih Iya. matriksnya. Gini aja deh simpelnya kalau misalnya lu merasa lu udah punya konten yang bagus, lu udah pede, lu pertama di approach apa nge-approach brand? Ada dua sih, ada yang gua approach, ada yang gua di approach juga gitu. Tapi paling sering ya di approach gitu. Tapi in paralel karena gue punya 3 juta ya kan. bukannya gitu kan emang sistem yang pada umumnya seperti itu. Iya, pembuktian dulu baru ditarik-tarik ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya masih di awal gitu, kira-kira di followers berapa kita bisa istilahnya tangkap bola lah kirim ke brand menurut lu? Sebenarnya ya sekarang brand tuh udah pinter juga, nggak peduli juga sama kayak lu punya followers berapa. Pertama video lu bagus apa enggak, mereka suka atau enggak, dan kedua ya lu punya powernya gimana. Kadang kan ada yang
yang followers cuman kayak 30.000 40.000 tapi viewsnya tuh kayak sustain di 100 200. Maksudnya rame-rame terus aja. Iya. Gitu. Jadi lebih ke engagement sebenarnya. Engagement juga penting. So intinya yang penting lu bikin video yang bagus. Betul, kualitas nggak boleh drop. Jangan menyalahkan algoritma. Iya, nggak bisa tuh lu diem-diem di rumah pundung gitu yang kayak elah. Video gua. Ini mah gue kena shadow ban atau kena apa ini itu. Enggak, Iya. video lo emang jelek. Jangan menyalahkan algoritma. Algoritma itu hanya mewakili pemirsa aja. Iya. Kalau video lu bagus mah ada aja yang nonton. Emang kalau dari Bang Berti, artinya lu gimana Bang? Lu jemput bola juga kah? Atau lu biasa tunggu di kontak aja? Kalau gue sih sebenarnya fokus gue bukan ke situ ya sekarang ya. Iya, bukan di endorsement ya? Karena kan gue kerja full time juga sekarang di Era Jaya kan, untuk barang-barang kayak Garmin, DJI. Aduh, gue belum pakai Garmin. Ini kan barang kantor, saya sudah sebut. Saya belum pakai Garmin, artinya Iya. apa ya? Gue kerja sebagai konten kreator juga di sana. Terus gue juga kan manage gym gue tuh yang di Pace Performance. Di situ Sampurna. konten kreator. Enggak, itu gym gue manage. Ya tapi gue ngurusin kontennya juga lah. Gue gym manager di sana. Terus juga gue lagi mau mulai ngembangin area 62 ini kan. Bawahnya kan nanti bakal jadi coffee shop lagi. Sambil ya gue side hustle gue PH sih, pembuktian gue. Karena gue udah komit, gue nyemplung ke dunia video produksian, ya gue mesti produksian gimana pun caranya. Passion lu tuang di sini deh. Iya, passion gue dari dulu emang bikin video, udah gitu. Bukan kepengen terkenal dikit, tapi tapi intinya gue pengen produksian. 5 tahun lagi, lu pengen lihat diri lu sendiri kayak gimana? 5 tahun lagi. Di 5 tahun 30 lagi. lu berarti 5 tahun. Hal yang pertama banget gua pengen sih, walaupun gua nggak tahu sih ini kayaknya belum tentu. Maksudnya gue tuh pengen banget di kondisi, aduh jadi kayak nggak pede gue ngomongnya. Gue pengen banget ngelihat gue punya kebebasan waktu. Itu hal yang mahal menurut gue. Emang sekarang lu gak bebas, lu kan tinggal kapan aja bisa bikin konten. Iya, tapi gimana ya? Ngerti nggak sih? Gue juga masih ngerjain dari A sampai Z juga gitu loh. Gue masih harus micromanaging di perusahaan gue pribadi gitu. Walaupun gue gue udah punya karyawan juga di berbagai divisi dan lain-lain gitu. Udah ada orang operasional yang ngatur juga. Tapi rasanya masih terlalu dini untuk gue biarin lepas tangan gitu. Jadi gue yang kayak Lu masih hands on lah ya, masih micromanage lah ya. pokoknya talent management gue ini gue pengen bawa maju banget gitu di 5 tahun ke depan. Pastinya ini bakal jadi kayak the biggest one deh, karena sejatinya juga konsep incubating ini belum ada sebelumnya di talent managementan. Spill dong ke penonton, apa nama talent managementnya? Siapa Namanya FYT for you team. For your team. Pokoknya terbuka untuk siapapun, kalau mau jadi content creator datang aja. Sosmednya apa FYT? For you team. Di TikTok. Di Instagram, di TikTok sama For You Team. FORYOU team. For You Team. Iya. For You team. Oke. Basicnya kan karena For You ya di TikTok. For You Kerja buat Team. you. Iya, kita kerja buat you. Jadi itu dia guys, cerita dari Aldo. Iya. Ya kan, dari lari, metal detector, random banget anjir. Video-video pacaran settingan sampai sekarang konten mobil. Satu-satunya orang yang konten otomotif tapi mobilnya nggak ada. Itu dia. Cuman modal nanya-nanya bocah doang. Jalan. Itu kan membuktikan bahwa siapa aja bisa ngonten. Iya, gue mikir jenius juga ya anjing. Gak perlu Tinggal ada tanya. mobilnya sih. Berandai aja. Orang kan suka diajak traveling di kepala. Oke. Kalau punya uang 1 miliar, gue mau ini gitu. Bener sih. Ya udahlah Dok, kayaknya gue udah mendapatkan nih insight-insight dari lu. Kira-kira alurnya seperti itu ya untuk pejuang vertikal. Pejuang vertikal. Kalau lu larinya ke agency ya, lu bikin talent management. Iya. Kalau yang lain kan ada yang bikin sambal bakar. Macem-macem loh. Ada yang bikin tinju. Karena jadi tergantung dari niche lu kembanginnya kemana betul, gitu kan. Di manajemen gue sendiri juga ada salah satu temen gue, Rang Prat. Dia itu ngontennya thrifting lah, thriftingan gitu, barang-barang vintage dan lain-lain. Ketika dia ngonten, jadi emang sumber source of income-nya nih emang bukan dari endorsement doang. Dia tuh karena dia rame di TikTok, dia jadi elevate bisnisnya dia juga. I see. Gitu. Itu menurut gua hal terpenting ketika kita jadi kreator, kita jadi punya power, nggak cuma untuk nungguin endorsement, kita bisa bikin sesuatu gitu loh. Yang mahal itu marketingnya guys. Itu dia. Ya semua orang bisa bikin produk. Itu benar. Kayak gitu. Kata-kata mutiaranya Bro Aldo untuk menutup video ini, sampaikan kepada pemirsa. Kata-kata mutiaranya. Pokoknya untuk pejuang vertikal, jangan berhenti.
Jangan dimiringin dulu kalau emang begini aja belum laku. Asik. Gini dulu, ini udah paling basic nih. Vertikal dulu. Jangan Bantai dimiringin vertikal. dulu kalau ini belum berhasil ya. Iya, ini bantai. lebih ribet soalnya, lebih mahal juga. Serius. Ntar beli kamera, beli ini, beli itu, beli ini. Iya, ntar Ribet. keburu berhenti. Belum ngerasain udah keburu berhenti. Ini dulu aja. Iya. Bijak sekali. Oke, thank you Oke. Aldo udah datang. Thank you. Kalian berdua. Makasih banyak. Buat teman-teman yang pengen podcast kayak gini juga atau pengen podcast di sini, ini tempat disewakan. Jadi kalau misalnya pengen podcast sendiri dengan setup seperti ini atau bisa dimodif-modif dikit, boleh aja langsung kontak ya untuk sementara DM gue di Instagram. Oke, sekali lagi Oke. thank you Aldo. Thank you, Bang Sukses, Berni. man. Sukses. Thank you.